Oke, jadi ini adalah Samsung Galaxy A53 yang banyak yang bilang kalau dia nggak lebih baik dari generasi sebelumnya, yaitu si A52s. Hampir semua channel review yang saya tonton semuanya bilang lebih baik A52s. Dan jujur, saya setuju sih ya kalau misalkan memang dia lebih baik dari A52s. Cuman kalau misalkan saya ikutan perspektif itu ya video ini bakalan sama aja dengan channel yang lain. Jadi di video kali ini saya akan menantang diri saya sendiri untuk mencoba ngebelain Samsung A53. Pasti dari beberapa kalian yang nonton video ini juga udah nonton reviewnya si Galaxy A53 ini di channel lain dan memang hampir semuanya itu bilang kalau dia nggak lebih baik dari A52s. Tapi buat kalian yang belum ngikutin akan saya ceritain sedikit lah ya. Jadi sekitar 6 bulan yang lalu Samsung rilis Galaxy A52s 5G yang merupakan upgrade dari Samsung Galaxy A52. Beberapa hal yang di-upgrade itu seperti layarnya, kalau di A52 dia masih 90Hz, terus di A52s dia di-upgrade menjadi 120Hz. Terus chipsetnya juga yang kalau di A52 dia pakai Snapdragon 720G, di A52s 5G di-upgrade jadi Snapdragon 778G. Sedangkan kalau dari sisi desain ya mirip-mirip aja lah ya, A52, A52s dan A53 pun juga mirip-mirip karena memang seri A itu bisa dibilang adalah seri terlarisnya dari brand Samsung. Jadi kayaknya mereka udah nggak mau ubah-ubah lagi karena desain seperti ini aja udah paling laris. Nah, yang menjadi masalah adalah dari A52s ke A53 karena banyak downgrade-nya. Kalau dari segi desain sih, ya ada perubahan minor lah ya dengan si A53 ini screen to body ratio-nya lebih gede dengan 85%. Kalau misalkan si A52s itu 84% screen to body ratio-nya. Terus dari segi dimensi, si A53 ini juga lebih tipis dengan 8,1 gram, sedangkan A52s itu 8,4 gram. Untuk penempatan tombol juga sama. Di sebelah kanan ada tombol power sama volume, di atas ada satu mikrofon. Di sebelah kirinya polos, gak ada apa-apa. Dan yang paling membedakan dengan seri A52s adalah di bagian bawahnya. Jadi di bagian bawahnya ada speaker, terus juga ada USB-C, dan ada SIM tray yang dulu itu ada di posisi sebelah kiri, sekarang dipindah ke bawah. Kenapa? Karena headphone jack 3,5 mm-nya hilang. Nah, ini yang banyak dikomplain dari pengguna A-series. Cuman karena saya pengen bikin video dengan perspektif yang berbeda, jadi saya harus membela Samsung kenapa alasan dia menghilangkan headphone jacknya. Nah, Samsung ini menghilangkan headphone jack karena untuk kebaikan kita sendiri gitu. Walaupun memang agak sulit untuk meyakinkan orang kalau misalkan barang yang memang biasanya kita pakai diambil, tapi untuk kebaikan kita itu agak sulit. Kayak saya contohnya, saya adalah tipikal orang yang sangat butuh audio jack. Kenapa? Walaupun saya udah pakai TWS, sekarang udah nggak pakai earphone, cuman biasanya kalau misalkan saya lagi di jalan dan saya lupa untuk bawa alat recording, biasanya ya audio jack itu saya gunakan untuk mikrofon. Jadi tinggal colok aja. Walaupun saya pakai mikrofon yang wireless, tetap ada receivernya dan receivernya itu harus nyolok ke mikrofon audio jack 3,5 mm-nya. Ya pakai dongle sih bisa, cuman ya jadinya menurut saya lebih ribet. Cuman gini, karena kan saya harus membela Samsung ya. Jadi alasan Samsung kenapa menghilangkan audio jack 3,5 mm-nya ini. Cuman sebelum saya jelaskan, kita tengok dulu ya sejarahnya penghilangan audio jack ini. Jadi awalnya yang menghilangkan audio jack ini adalah brand Apple Crow ya, yang dulu mengeluarkan iPhone 7 tanpa audio jack. Terus diikuti sama brand lain. Sebelum diikuti itu brand lain udah roasting lah. Masa HP nggak ada audio jacknya? Samsung pun juga ikut ngerosting. Terus abis itu Google Pixel 2 ngeluarin HP juga flagship tanpa audio jack. Terus Huawei juga ngumumin Mate 20 Pro tanpa audio jack, Pixel 3 dan bahkan Galaxy Fold-nya Samsung. Dan sekarang flagship zaman sekarang bahkan ada guyonan ya atau memes kalau misalkan HP yang ada audio jacknya itu berarti adalah HP lama gitu, HP flagship yang sekarang nggak ada audio jacknya. Cuman yang perlu diingat, kata Samsung, mereka menghilangkan audio jack ini untuk kebaikan kita. Dan kalau saya kutip dari beberapa artikel, kenapa audio jacknya dihilangin? Karena untuk 3 fitur yang mau ditambah, 1 hilang, 3 fitur tambah, yaitu ada IP7 water resistant, terus juga ada haptic engine yang katanya bakal lebih baik kalau misalkan ada space untuk audio jacknya, terus kapasitas baterainya juga bisa lebih besar. Cuman memang ada HP LG yang dia masih ada audio jacknya, tapi haptic engine-nya itu masih enak. Di A52s pun masih ada audio jacknya, haptic engine-nya menurut saya masih feel-nya masih mirip-mirip dengan A53. Nah, kalau untuk masalah baterai, memang ada benarnya ya dari A52s ke A53. Karena A52s itu kapasitas baterainya 4500 mAh, sekarang ditambah lagi menjadi 5000 mAh. Walaupun memang untuk daya tahan baterainya menurut saya sih
Ya ada peningkatan tapi minor gitu, nggak terlalu signifikan. Tapi kan paling nggak ada peningkatan dari segi angka ya, 4.500 ke 5.000 miliampere. Terus kalau masalah IP-IP-an yang nggak bisa saya validasi karena di seri sebelumnya A52s itu juga sudah memiliki IP67 water and dust resistant. Dan masih di sumber yang sama, penjelasan lebih teknisnya kata Samsung, untuk HP-HP-nya yang tipis mereka itu membutuhkan lebih banyak disumbuye vertikal untuk nyebarin sel baterai. Jadi baterainya juga lebih aman. Mereka ngelakuin ini terutama karena dulu ada kasus seri Note 7 itu meledak. Cuman kalau masalah ini saya nggak bisa memvalidasi ya, karena dari semua Note 7 yang beredar, nggak semuanya meledak gitu. Dan ketika launching acara si Galaxy A53 kemarin, Samsung itu bilang kalau mereka udah research, mereka udah survei, kalau pengguna A series itu jarang yang pakai earphone. Mereka semuanya udah pakai Galaxy Buds, TWS. Jadi mereka bilang, buat apa kita kasih audio jack kalau misalkan jarang dipakai gitu. Ya ada benernya juga sih, tapi paling nggak kalau misalkan beberapa part yang dipangkas, part yang lainnya itu ditambahin gitu. Kayak brand sebelah kan mereka downgrade chipset, tapi internalnya ditambahin gitu. Jadi biar nggak terlalu terlihat banyak cuan lah. Sorry, ini kan tadi videonya itu video pembelaan ya. Sorry, itu tadi mulut netizen saya yang agak julid. Terus yang bikin rame lagi adalah hilangnya adapter dari Samsung Galaxy A53. Karena di A52s itu boxnya masih tebal, tapi di A53 ini udah tipis, sudah kayak dusnya Poki-Poki. Dengan alasan sadar lingkungan dan juga biar generasi mendatang itu hidupnya lebih baik lah. Nah kalau masalah ini ya saya setuju-setuju aja sih ya, karena memang global warming itu sekarang ada. Karena di Malang itu nggak pernah banjir, tapi sekarang sering banget banjir. Hujan dikit aja banjir. Cuman ya bakalan ada aja netizen yang tetap julitin Samsung Galaxy A53 padahal mereka itu udah go green banget, udah sadar lingkungan. Pasti bakalan banyak yang komen, wah ini nggak dapat adapter tapi adapternya dijual terpisah dengan harga yang lebih mahal. Ya mungkin kalian bisa pakai adapter kalian yang lama. Nah kalau hilang bang, kalau hilang ya beli lagi. Terus nggak hanya di bagian audio jack dan juga bagian adapter aja yang dikomplain, tapi di bagian chipset pun juga kok downgrade gitu. Karena di Samsung Galaxy A52s dia pakai 778G, sementara di Samsung Galaxy A53 ini pakai Exynos 1280. Sebenarnya kalau dibilang downgrade ya enggak juga sih ya, karena fabrikasinya si Exynos ini udah lebih kecil, dia 5 nanometer, sedangkan 778G itu 6 nanometer. Nah semakin kecil fabrikasinya semakin bagus, ya kan? Cuman memang kalau dari segi performa si 778G itu lebih kencang dibanding Exynos 1280. Dengan di Antutu 9-nya Snapdragon 778G itu dapat skor sekitar hampir 500 ribu, sedangkan Exynos 1280 itu ada di 430 ribuan. Selisih 70 ribu, ya performanya sih kalau dibilang selisih-selisih gimana sebenarnya enggak. Cuman yang bikin banyak orang kecewa, Samsung Galaxy A53 ini kan penerusnya. Harusnya secara performa lebih baik ketimbang pendahulunya. Untuk tes gaming kalian bisa lihat di channel lain lah ya, karena saya lihat reviewnya juga udah banyak yang lengkap. Intinya di sini kita tes PUBG untuk lihat settingannya aja deh. Dan Exynos 1280 ini settingannya masih kebuka di smooth high 30 fps. Mungkin karena chipset Exynos 1280 ini masih baru jadi belum optimal, PUBG-nya belum kenalan. Mungkin ke depan bakalan banyak update. Ngomongin soal update yang membedakan dari Samsung Galaxy A52s dan A53, update-nya A53 ini sampai 4 tahun. Jadi kalian dikasih garansi kalau dia bakalan diupdate terus sampai HP ini kalian pakai selama 4 tahun. Mungkin karena Exynos 1280 ini bikinan chipset Samsung sendiri ya. Jadi mereka dengan mudah bisa mengoptimalkan dan juga mengoprak-ngoprek software dan juga hardware-nya. Dan Samsung Galaxy A53 yang saya bahas ini udah ada updatean sekali dan udah saya update juga itu di sekitar tanggal 1 Maret 2022 kemarin. Dan jujur saya belum menemukan perbedaan peningkatan dari sebelum saya update dan saya update. Karena kayak sama-sama aja gitu. Tapi tenang, karena kan udah digaransi sama Samsung kalau bakalan diupdate sampai 4 tahun. Ya mungkin kalau performanya ya bakalan sama-sama aja, tapi kalau diupdate kameranya yang lebih bagus kan ya nggak masalah kan ya. Tapi apakah mungkin? Karena kalau dari spesifikasinya kameranya A53 ini dengan A52s itu masih sama-sama aja spesifikasinya. Perekaman videonya pun juga sama. Selfie-nya juga bisa 4K 30 fps, main kameranya sama-sama ada OIS. Perekamannya bisa 4K 30 fps di semua lensa juga di kamera belakangnya. Dan kualitas kameranya menurut saya juga masih mirip-mirip antara Samsung Galaxy A52s dan juga A53. Bahkan di beberapa kondisi ISP atau Image Signal Processing-nya itu menurut saya masih lebih baik di A52s. Tapi ingat ya, ini garansi softwarenya 4 tahun. Jadi mungkin ke depan
Ini saran saya juga buat Samsung ya. Ke depan mungkin A53 ini bisa dibikin fitur kamera yang tidak dimiliki sama A52s. Entah bokeh apa, entah fitur apa yang memang khusus ada di A53. Jadi biar orang itu mau beli A53 dibandingkan A52s. Ya semoga aja saran saya didengarkan. Terus yang disayangkan lagi dari pengguna A series adalah konektivitasnya. Untuk 5G ya sama-sama 5G-nya A52s 5G, A53 5G. Cuman kalau dari segi konektivitas Wi-Fi di seri A53 ini malah downgrade menjadi Wi-Fi 5. Di A52s itu udah Wi-Fi 6. Cuman tenang aja karena untuk Bluetooth-nya udah di-upgrade. Jadi A52s itu Bluetooth versi 5, A53 ini versi 5.1. Jadi dari 5 ke 5.1. Walaupun peningkatannya itu dari versi 5.0 ke 5.1, cuman ya beda lah ya. Bluetooth versi 5.1 itu lebih low power, terus juga lebih akurat juga location-nya. Tapi ya minor sih memang. Dan pembelaan yang gak bakalan bisa kalian debat adalah kayaknya ya si A53 ini gak bisa kita bandingkan dengan A52s. Harusnya kita bandingkan ke A52 non-S ya. Mungkin ke depan Samsung bakalan ngeluarin A53s yang baru bisa kita comparekan dengan A52s. Mungkin loh ya. Karena jujur saya belum dapat info apa-apa apakah A53s itu ada. Karena memang kalau misalkan kita bandingkan dengan A52s itu kayak upgrade yang downgrade gitu. Dan gak akan mungkin sebuah brand tuh ngeluarin barang baru yang gak lebih baik dari barang sebelumnya. Gak ada sejarahnya kayak gitu. Ya kan? Samsung bener kan ya? Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja pembelaan saya dari Samsung Galaxy A53 ini kalau dibandingkan dengan A52s ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan brand lain, di harganya yang 6 jutaan ini kayaknya sulit saya membela. Jadi mungkin buat kalian yang suka One UI yang udah terbiasa dengan One UI-nya Samsung, ya beli aja A53. Cuman kalau kalian carinya price to performance, terus spesifikasi lain di brand lain dengan harga 6 juta itu ya gitulah ya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.